Sutra Tata yang Menakjubkan, Sun Fasyang, episode 96. Berdiam dengan damai tanpa bergeming di dalam batin pembinaan diri. Bab 1, pendahuluan. Manusia hidup di dunia ini. Sebenarnya ke arah mana kita melangkah? Jika arah yang kita pilih benar, kita memulai dari titik awal belajar ajaran Buddha. Ini adalah sebuah awal. Awal dari kita mempelajari ajaran Buddha. Bila tujuan kita tidak menyimpang dari awal hingga akhir perjalanan, maka pencapaian dalam belajar ajaran Buddha pun tidak akan menyimpang. Inilah arah yang kita pilih dalam kehidupan sehari-hari. Karena sudah tepat, jangan biarkan ada penyimpangan sekecil apapun. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur. Bersyukur karena dalam kehidupan ini kita dapat bertemu dengan Buddha Dharma pada waktu yang tepat. Karena ada para makhluk yang dapat dibimbing, makanya ada Buddha yang dapat membimbing mereka. Karena ada Buddha, makanya ada pembabaran Dharma. Setelah ada pembabaran Dharma, makanya ada para murid. Lalu para murid mulai menjalankan praktek. Dengan adanya awal dari praktek, pasti akan ada akhir nantinya. Kita telah bertemu dengan Buddha Dharma, maka kita adalah makhluk yang dapat dibimbing. Kita bisa diajarkan, yang mampu menerima ajaran. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk hidup mampu menerima bimbingan dari Buddha. Inilah yang disebut para makhluk yang dapat dibimbing. Di antara begitu banyak makhluk hidup, hanya manusia yang benar-benar mampu menerima ajaran Buddha. Makhluk lainnya sangat sulit bagi Buddha untuk membabarkan Dharma. Karena itu, terlahir sebagai manusia, kita harus merasa sangat beruntung. Mampu berjumpa dengan ajaran Buddha Dharma sudah sangat tidak mudah. Berjumpa dengan ajaran Buddha Dharma, lalu masih bisa dibimbing, bisa menerima ajaran. Ada orang yang meskipun bertemu dengan ajaran Buddha Dharma, belum tentu mampu menerima bimbingan. Ada pula yang setelah mendengarnya, tidak menumbuhkan rasa sukacita. Bukan hanya tidak menimbulkan sukacita, bahkan malah memfitnahnya. Orang-orang seperti ini, sekalipun terlahir sebagai manusia, tetap tidak memiliki jodoh dengan ajaran Buddha, dan termasuk golongan yang tidak dapat dibina. Oleh karena itu, kita sungguh sangat beruntung, terlahir sebagai manusia, dan sekaligus dapat menerima ajaran Buddha. Inilah yang disebut makhluk yang dapat dibina. Makanya ada Buddha yang dapat membimbing mereka. Karena ada yang mampu mengajar, dan ada makhluk yang dapat dibimbing. Tentu ada objeknya, yaitu adanya Buddha. Dengan adanya Buddha sebagai yang membimbing, ia dapat mengajar manusia. Bila ada yang mampu menerima ajaran, maka ada pula yang dapat mengajar, Buddha. Seperti halnya adanya murid. Karena adanya guru. Karena ada guru, barulah ada murid. Dengan prinsip sama. Selama ada makhluk hidup yang dapat dibimbing, maka ada pula Buddha yang mampu membimbing mereka. Karena itu, ada Buddha pasti ada ajaran yang disampaikan. Buddha datang ke dunia manusia adalah karena satu tujuan utama, yaitu untuk membimbing semua makhluk, membuka pengetahuan dan pandangan kebudayaan dalam diri makhluk, agar setiap orang mengetahui bahwa semua orang memiliki hakikat Buddha dan setara dengan Buddha, agar makhluk dapat sadar dan memahami bahwa dalam diri mereka sendiri sudah terdapat hakikat Buddha. Inilah tujuan Buddha datang ke dunia manusia. Namun, agar makhluk benar-benar dapat mengetahui bahwa dirinya memiliki hakikat Buddha, setelah mengetahuinya, masih harus mampu menghayatinya dengan sungguh-sungguh, masih mampu mempraktekannya, dan memunculkan hakikat Buddha yang ada dari diri kita. Hal itu bukanlah perkara mudah. Karena itu, Buddha tetap dengan tekun dan penuh kasih menyampaikan ajaran, sama sekali tidak pernah meninggalkan makhluk hidup. Itulah sebabnya beliau terus datang ke dunia manusia, demi membimbing dan menyelamatkan semua makhluk. Seperti yang dikatakan oleh Bodhisattva Ksitigarbha, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebuddhaan. Sama juga dan Bodhisattva Ksitigarbha juga belajar tentang tekad hati Sang Buddha.
Makanya Bodhisatta Kisigaba memiliki ikrar dan tekad yang spesial dan khusus, yaitu ingin menyelamatkan dan menuntun semua makhluk yang berada di alam neraka, agar keadaan yang penuh penderitaan berubah menjadi tanah suci. Ini adalah ikrar agung dari Bodhisattva Ksitigalba. Tentu saja, ikrar dari Sang Buddha adalah hendak menyelamatkan dan menuntun semua makhluk dari 3 alam, terlebih lagi makhluk-makhluk dari dunia saha. Penderitaannya yang paling banyak, karena di dunia saha ini, beliau juga bisa menuntun dan menyelamatkan. Makanya, di alam manusia kita perlu menjalankan dan mentaati 5 sila, dan tidak akan kehilangan tubuh sebagai manusia. Benar-benar menjalankan 10 kebajikan, maka akan terlahir di alam surga. Jelas bahwa bukan hanya bisa terlahir di alam surga, bahkan kita tidak akan kehilangan tubuh manusia. Apabila kita mampu memahami ajaran Buddha, maka kita akan mampu melampaui alam surga, dan kita akan terbebas dari alam manusia. Surga adalah tempat untuk menikmati segala kebahagiaan. Namun, ketika berkah surgawi itu telah habis, tetap akan jatuh ke 3 alam penderitaan. Bukan berarti bahwa setelah berkah surgawi habis, mereka akan terlahir di alam manusia. Tidak pasti. Jadi, terlahir di alam surga untuk menikmati kebahagiaan bukanlah tujuan yang sejati. Kekurangan dari alam surga adalah tidak adanya Dhamma Buddha yang dapat didengarkan. Karena Buddha hadir dan menampakkan diri di dunia manusia, maka kita terlahir sebagai manusia sesungguhnya sangat diberkati, karena memiliki kesempatan untuk mendengarkan ajaran Buddha. Setelah menerima Dharma, kita harus sangat bersyukur, karena Dharma inilah yang membuat kita membangkitkan ikrar agung dalam diri kita. Di masa depan, tujuan kita bukanlah memupuk berkah surgawi, melainkan melampaui surga dan terbebas dari alam manusia. Sesungguhnya, sebagai manusia kita dapat menapaki jalan Bodhisattva. Buddha datang ke dunia manusia. Para bodhisattva pun pasti datang ke dunia manusia. Inilah caranya untuk membantu Buddha. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ketika satu Buddha muncul di dunia, ribuan insan bijak juga muncul. Yang dimaksud dengan insan bijak adalah para bodhisattva, seperti Maitreya, Manjusri, Avalokitesvara, dan Samantabhadra. Semuanya hadir di dalam persamuhan Dharma ini. Bahkan, Bodhisattva Ksitigalba juga muncul pada ladang pelatihan ini. Ini karena Buddha datang ke dunia. Banyak bodhisattva yang datang memberikan bantuan, sama juga untuk mengajar dan menuntun para makhluk. Maka, di dunia ini terdapat para makhluk yang dapat dituntun. Tentu saja, terdapat Buddha dan bodhisattva yang mampu menuntun datang ke dunia. Sehingga, karena adanya Buddha, makanya ada pembabaran Dharma. Karena setiap orang telah meresapi Dharma ke dalam batin, baru bisa membina diri. Sehingga, karena ada Buddha, makanya ada pembabaran Dharma. Setelah ada pembabaran Dharma, makanya ada para murid. Maka, pada persamuan puncak burung nasal, lihatlah, terdapat berapa banyak murid Buddha. Semuanya berkumpul pada puncak burung nasal. Tidak lain adalah untuk mendengarkan. Buddha membabarkan Dharma, sehingga dikatakan, karena adanya Buddha, makanya ada pembabaran Dharma. Karena adanya pembabaran Dharma, makanya terdapat murid yang mendengarkan dan menerima pengajaran dari Dharma. Para murid mulai menjalankan praktek, yakni waktu dan kesempatan, untuk mulai membangkitkan tekad dalam membina diri. Karena disebut sebagai guru dan murid, merujuk kepada terdapat jalinan jodoh yang membuat mereka bertatap muka. Itu disebut sebagai awal, dari menjelaskan Dharma hingga ajaran diterima, dari makhluk yang tersentuh hingga membangkitkan tekad untuk mempraktekannya. Semua ini memiliki permulaan. Dengan adanya awal dari praktek, pasti akan ada akhir nantinya. Ketika ini dimulai, kita harus berusaha untuk mempertahankannya, dari awal hingga akhir. Dulu saya berbicara tentang Buddha, intrinsik dan yang termanifestasi.
kita semua meninggalkan jejak di dunia ini. Bagi orang awam, ini disebut samsara fragmentaris. Saya sering mengatakan bahwa kita tidak membawa apapun ketika kita mati kecuali karma. Di mana hubungan karma antara kamu dan orang tua? Hubungan karma ini sudah terbentuk dengan hubungan karma dari kehidupan sebelumnya. Kita datang ke keluarga tertentu, ke sepasang orang tua tertentu. Kemudian kita berbagi karma kolektif dengan keluarga ini. Namun, sejak saat permulaan tersebut, apakah usia kehidupan kita panjang atau pendek? Pada akhirnya, pasti tetap akan berakhir. Oleh karena itu, meskipun fenomena kehidupan memiliki satu hakikat yang sama, akan tetapi yang dimaksud dengan satu hakikat ini merujuk pada kelahiran dan kematian, serta jalinan jodoh dalam kehidupan dan sebagainya. Walaupun segala sesuatu di dunia tampak sangat rumit, namun serumit apapun itu, semuanya tetap memiliki awal dan akhir. Maka, setiap perbuatan yang dimulai pasti pada akhirnya akan berakhir. Segala sesuatu adalah sama. Inilah yang disebut dengan satu hakikat yang sama, konsisten dari awal hingga akhir. Semuanya memiliki hakikat yang sama. Meskipun hakikatnya sama, jangan sampai ada penyimpangan sekecil apapun. Kesalahan selai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Begitu pula dalam pembinaan diri. Setelah kita menerima Buddha Dharma, kita harus memastikan arah yang ditempuh benar dan tepat. Meskipun apa yang disampaikan setiap hari terdengar hampir sama, namun itulah kebenaran sejati yang terkandung di dalamnya. Kesalahan selai rambut bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Oleh karena itu, kita harus pertahankan dari awal hingga akhir. Setiap hari kita bangun, mendengar suara genderang dan gentak, lalu ke aula utama. Semua orang sangat teratur, berdiri pada posisi yang telah ditentukan. Ketika dengar suara lonceng dan alat pukul kayu bergerak sesuai yang ditetapkan, kita tidak ada penyimpangan. Tetapi, setelah kita mendengar sutra, di awal hari berikutnya, dimulainya hari ini, kita perlu berhadapan dengan orang, masalah, dan benda pada hari ini. Terhadap orang, masalah, dan benda di hari ini, apakah kita akan menimbulkan kerisauan? Apakah keadaan yang akan kita hadapi? Kita tidak tahu. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, kita jangan biarkan hati kita bergejolak. Ini disebut mempertahankan tekad, tidak membiarkannya menyimpang. Inilah yang dimaksud dengan dari awal hingga akhir. Ada waktu di mana sesuatu dimulai, dan ada waktu di mana sesuatu berakhir. Jadi kita harus tetap tidak berubah. Kembali pada sifat Buddha, harus memperhatikan dengan sesama permulaan dari setiap hari dan setiap hal. Kita harus sangat bersungguh hati, karena ada para makhluk yang dapat dibimbing. Makanya ada Buddha yang dapat membimbing mereka. Karena ada Buddha, makanya ada pembabaran Dharma. Setelah ada pembabaran Dharma, makanya ada para murid. Lalu para murid mulai menjalankan praktek. Dengan adanya awal dari praktek, pasti akan ada akhir nantinya. Oleh karena itu, Buddha mulai mengajarkan Dharma di dunia ini. Bodhisattva Maitreya memahami hal ini dengan mendalam dan mengucapkan syair-syair sebelumnya. Proses dari pelatihan Bodhisattva adalah memberi, menjunjung tinggi ajaran, memiliki kesabaran, ketekunan, samadhi, dan kebijaksanaan. Saat kita mempraktekkan ini, kita perlu membuat persembahan kepada Buddha. Saat Buddha menjelaskan Dharma, banyak yang datang untuk mendengar. Mereka tidak hanya datang dari alam manusia, tetapi juga dari alam surga. Semua dewa, naga, dan makhluk halus, manusia dan bukan manusia, senantiasa memberikan persembahan berupa dupa, bunga, dan musik. Sutra Tatai Bab 1, Pendahuluan. Mereka selalu memberikan persembahan, menandakan kegembiraan dan kebahagiaan dalam Dhamma. Baik makhluk surgawi, naga, dewa, manusia, maupun makhluk non-manusia, setelah mendengarkan ajaran, jika mereka dapat memahami ajarannya, mereka akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan batin, mempersembahkan dupa, bunga, dan musik dengan hati penuh kegembiraan. Selanjutnya, Manjusri, para putra Buddha sekalian,
mempelagung stupa dan wihara sebagai persembahan pada relik Buddha. Dengan sendirinya, kawasan negeri menjadi menonjol dan bagus sekali, bagaikan pohon pariyata dengan bunga bermekaran. Sutra Tatai bab 1 pendahuluan. Dikatakan bahwa waktu Buddha masih di dunia, apakah itu dewa, manusia, memberi persembahan dengan hal-hal yang berwujud. Ketika Buddha masih hidup, persembahannya berupa yang berwujud. Ketika sudah tidak ada di dunia, setelah parinirvana, persembahannya kepada relik. Buddha dulu ada reliknya. Seperti Raja Asoka, setelah Buddha parinirvana, dia membangun 84.000 stupa mustika sebagai persembahan. Lihatlah, sekarang di Thailand, Myanmar, ataupun Sri Lanka, merupakan tempat paling awal penyebaran ajaran Buddha di masa lalu. Sebagai lambang persembahan, mereka juga membangun stupa dan wihara. Vihara yang agung, memahat lupang seperti Buddha yang agung, sebagai lambang penghormatan dan penghargaan persembahan umat manusia kepada Buddha, membuat persembahan kepada relik, serta memperagung stupa dan wihara. Tempat pelatihan atau wihara tersebut menjadi sangat agung. Jadi, dengan sendirinya kawasan negeri, di dalam kawasan tersebut, semua tempat dimanapun akan bisa melihat wihara, melihat stupa, menunjukkan bahwa tanah negara ini meyakini ajaran Buddha. Rakyatnya semua sangat tulus. Dengan sendirinya kawasan negeri, dengan sendirinya menunjukkan, memuliakan Dharma Buddha, menjadi menonjol dan bagus sekali. Begitu menonjol, melihatnya membuat orang bersuka cita, bagaikan pohon pariyata dengan bunga bermekaran. Pohon pariyata ini di dalam sutra ada mengatakan demikian. Pohon pariyata, yakni di alam surga dari 33 dewa Trayastrimsa, ada sebatang pohon namanya disebut pohon pariyata. Pohon ini akar pohonnya sangat dalam. Kedalamannya mencapai 50 yojana. Selain kedalaman ke bawahnya, ketinggian pohonnya juga 50 yojana. Cabang, batang, dan daunnya menjulur panjang, juga 50 yojana. Keharuman bunganya juga bisa meluas hingga 50 yojana. Bahkan cahayanya, cahaya terang pohon, bisa memancarkan cahaya, juga hingga 50 yojana. Ini merupakan pohon yang paling disukai oleh Sakra, Raja para dewa. Selain itu, biasanya banyak makhluk surgawi yang memainkan musik dan menari di bawah pohon ini, sementara bunga-bunga berjatuhan dari langit. Manusia dan dewa-dewa memberi persembahan, memainkan musik dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa di dunia ini, baik itu manusia maupun dewa, semuanya akan sangat bersuka cita, sehingga sering mengatakan kepada semuanya bahwa kita harus sangat tulus menyampaikan suara dan pikiran kita ke arah langit. Inilah rasa tulus yang selalu kita rasakan. Hati selalu bersuka cita. Dengan sendirinya, dewa juga bisa bersuka cita. Ini menunjukkan berkembangnya Dharma sejati. Jika Dharma sejati sedang berkembang, dengan sendirinya jumlah orang baik akan meningkat. Berarti dapat mensucikan hati manusia, membimbing dan menyelamatkan semua orang dapat memasuki Buddha Dharma. Dengan sendirinya, dunia akan damai dan sejahtera. Namun, awal dan akhir sangat penting. Di awal setiap hari, bagaimana kita menjaga batin kita. Ketika hari akhirnya berakhir, bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita menyelesaikannya. Ada awal dan akhir bagi semua orang, masalah dan materi. Apakah batin kita bisa seperti yang diajarkan oleh Buddha, agar aspirasi pelatihan diri kita tidak tergoyah? Ini sangat penting. Semua orang bisa sangat lebih bersungguh hati.